Udah muncul PPT-nya? Belum, Anis. Belum. Udah ada? Ada. Oh, udah. Ada. Ada. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan lagi, nama saya Maisa Nur Agung. Di sini saya akan menjelaskan berkaitan dengan modul 1, yaitu pembuatan larutan dan pengukuran pH larutan. Nah, langsung saja pada skema proses pembuatan larutan 50 mili NaOH 1,5 mol. Yang pertama yaitu teman-teman disiapkan alat dan bahannya. Di sini saya sendiri sudah menyiapkan apa saja alat dan bahannya. Nanti teman-teman bisa memfotonya di slide berikutnya. Kemudian hitung massa NaOH yang akan digunakan untuk pembuatan larutan ini. Menghitungnya menggunakan rumus molaritas yang ada di modul. Kemudian setelah diketahui masanya, dilakukan penimbangan menggunakan neraca teknis. Setelah itu, jika dirasa sudah tepat pengukurannya atau masanya dengan apa yang telah dihitung teman-teman, kemudian pindahkan NaOH tersebut ke dalam gelas kimia. Setelah itu, tambahkan aqua ADM ke dalam gelas kimia yang telah berisi NaOH. Kemudian aduk larutan NaOH tersebut menggunakan batang pengaduk. Kemudian setelah homogen larutan tersebut, maka dipindahkan ke dalam labu ukur menggunakan pipet ukur. Kemudian ditambahkan juga aqua DM sampai batas sampai batas ataupun tera. Pada labu ukurnya nanti ada strip atau garis. Kemudian dilakukan pengocokan supaya larutan tersebut benar-benar homogen. Kemudian diberi label pada larutan yang tujuannya untuk supaya tidak tertukar dengan larutan-larutan yang lainnya. Nah, ini adalah dari NaOH, bentuknya seperti ini. Kemudian untuk selanjutnya, skema proses pembuatan 50 ml larutan HCl 1,5 mol atau HCl pekat. Proses pembuatannya hampir sama dengan NaOH, hanya saja yang membedakan bahwa NaOH merupakan zat yang padat, sedangkan HCl merupakan zat cair.
Yang membedakannya yaitu di hitungannya. Di hitungannya kita mencari volume, bukan mencari massa lagi. Mencari volume, kemudian dilakukan perhitungan yang ada di modul. Setelah itu dipindahkan ke dalam gelas kimia. Setelah dipindahkan ke dalam gelas kimia, kemudian sebelum itu harus di dalam gelas kimia tersebut harus ada terlebih dahulu AquaDM. Itu bisa jadi bahan analisis teman-teman semua, kenapa harus ditambahkan AquaDM terlebih dahulu sebelum HCl. Kemudian setelah itu dilakukan pengadukan menggunakan batang pengaduk seperti biasa. Setelah itu dipindahkan dengan hal yang sama pada HCl ini. Kemudian tambahkan lagi AquaDM sampai batas atau sampai tera, itu yang menunjukkan 50 mili larutan HCl. Kemudian dilakukan pengocokan lagi hingga larutan tersebut homogen. Langkah untuk pengocokan itu sendiri nanti teman-teman bisa lihat pada video yang akan ditayangkan setelah pemaparan ini selesai. Kemudian yang selanjutnya ada proses pengukuran pH dengan kertas lakmus. Seperti biasa, alat dan bahan teman-teman disiapkan. Kemudian dari ketiga larutan yang telah dibuat dari NaOH, HCl pekat, dan HCl encer, teman-teman pindahkan ke dalam plat tetes. Kemudian setelah itu celupkan masing-masing kertas lakmus ke dalam setiap larutannya. Kemudian amati dari setiap perubahannya, apakah lakmusnya berubah atau tetap. Kemudian analisa kenapa bisa berubah seperti itu. Nah, ini contoh praktikum pada tahun lalu. Ada yang berubah dari merah menjadi biru, dari biru menjadi merah, ada yang tetap merah. Kemudian selanjutnya ada proses pengukuran pH dengan indikator universal. Tahapannya hampir sama dengan menggunakan kertas lakmus, hanya saja yang membedakan setelah kita mencelupkan kertas indikator universal ini, kita mencocokkannya dengan indikator yang telah ada. Contohnya seperti gambar di samping. Assalamualaikum, izin masuk, Pak. Diharuskan untuk mencocokkannya supaya mengetahui pada angka berapa sih pH ini gitu. Apakah 7, 8, 3 dan sebagainya. Kemudian yang terakhir ada proses pengukuran pH dengan menggunakan pH meter. Nah, seperti biasa, alat dan bahan selalu disiapkan terlebih dahulu. Kemudian dalam pH meter ini harus dilakukan kalibrasi terlebih dahulu. Yang dikalibrasinya yaitu elektrodanya menggunakan AquaDM. Setiap kalibrasi ini dilakukan setiap teman-teman melakukan pengukuran dari satu larutan ke larutan yang lainnya. Karena di sini ada 3 larutan yang dilakukan pengukuran pH, maka setiap teman-teman misalkan NaOH, nah kemudian mau melakukan pengukuran pH pada HCl, maka harus dilakukan kalibrasi terlebih dahulu. Kemudian dari ketiga pengukuran pH ini, pH meter merupakan pengukuran yang paling efektif karena dapat memunculkan dua angka di belakang koma. Alatnya seperti ini. Nah, ini adalah bahan dan alat yang digunakan selama praktikum di lab kimia dan korosi
pada modul pertama ini. Teman-teman bisa memfotonya atau men-screenshot supaya tidak kebingungan. Udah ya. Nah, untuk pengumpulan dan pengolahan datanya ada 4. Yang pertama, pembuatan 50 ml larutan NaOH. Untuk tabelnya nanti saya perlihatkan di akhir setelah slide ini. Ini pengumpulan data itu berkaitan dengan tabel-tabel. Yang kedua ada pembuatan 50 ml larutan HCl 1,5 M atau HCl pekat. Kemudian pembuatan 50 ml larutan HCl 0,5 ml atau larutan HCl encer. Kemudian yang terakhir ada pengukuran pH larutan. Nah, berkaitan dengan pengolahan data ada 3. Yang pertama itu ya berkaitan dengan perhitungan. Perhitungan dari pembuatan 50 ml larutan NaOH, HCl 1,5, HCl 0,5, kemudian perhitungan dari pH larutan tersendiri. Untuk dari pengumpulan data nomor 1 sampai nomor 3, rumus yang digunakan ada di pengolahan data, yaitu rumus molaritas, dan pengenceran. Sedangkan untuk pengukuran pH, teman-teman bisa cari sendiri di internet untuk rumusnya seperti apa. Ataupun kalau yang masih ingat, waktu SMA pasti udah dipelajari. Kemudian tentang persamaan reaksi yang terjadi selama proses pembuatan larutan tersendiri. Apa saja reaksi yang terjadi. Nah, ini untuk tabel-tabel mungkin akan dikirimkan nanti setelah agenda praktikum ini selesai, akan dikirimkan juga. Ini berkaitan dengan pembuatan larutan NaOH. Kemudian yang ini berkaitan dengan HCl pekat. Sedangkan yang di sebelah kanan atas itu berkaitan dengan HCl encer. Sedangkan yang di bawahnya itu berkaitan dengan pengukuran pH larutan. Untuk warna biru dan kuning ini menunjukkan bahwa warna biru tersendiri itu teman-teman harus mengisinya sendiri, nanti bisa dilihat dari referensi buku-buku. Kemudian untuk yang kuningnya nanti akan diberitahu oleh asistennya masing-masing berkaitan dengan angka-angka atau nilai-nilainya. Oke, selanjutnya saya akan tampilkan beberapa video yang berkaitan dengan modul 1 ini. Ada videonya? Udah ada. Suaranya juga ada? Belum. Ada, tapi nge-lag. Patah-patah, Kang. Patah-patah, Kang. Patah-patah, Kang. Patah-patah. Patah-patah, Kang. Nah, teman-teman di sini bisa lihat pada neraca ini kenapa dilakukan pembersihan dulu menggunakan tisu. Kemudian setelah itu neraca ini ditutup kembali rapat-rapat. Hal itu dikarenakan apa? Nanti teman-teman bisa lihat bisa dianalisis.
Nah, ini proses memasukkan NaOH-nya. Kalau di kita menggunakan kaca arloji. Nah, hasil yang ditimbang ini berdasarkan perhitungan yang teman-teman telah hitung gitu. Kalau secara praktikumnya. Nah, setelah dilakukan penimbangan tersebut, kemudian ini dilakukan aduk. Nah, nanti teman-teman bisa jadi analisis kenapa pada waktu memindahkan larutan ini harus seperti di gambar ini. Nah, setelah itu dilakukan pembilasan supaya benar-benar bersih. Nah, ini adalah proses pengadukan atau pengocokan menggunakan labu ukur. Nah, ini proses penambahan aquadem sampai batas atau sampai tera. Tera itu yang ada garis-garis ini nih yang menunjukkan 50 mili itu. Nah, untuk teman-teman juga ini bisa jadi analisa kenapa sedikit lagi menuju tera harus menggunakan pipet tetes. Baik itu untuk proses pembuatan larutan NaOH, kurang lebihnya praktikum yang dilakukan di lab kami seperti itu. Kemudian yang selanjutnya udah ada layarnya. Baru Ada. ada, Kang. Baru ada.
Nah, baik, perhatikan ya teman-teman. Nah, ini proses penyiapan bahan dan alat-alat. Punten Kang, itu lagi apa ya? Nah, itu lagi menunjukkan bahwa kita tuh kenapa sih pas lagi melakukan proses pembuatan larutan ini harus menggunakan jas lab, harus menggunakan sarung tangan, harus menggunakan masker. Itu kenapa gitu? Oh iya Mungkin Kang, teman-teman makasih bisa Kang. mencari terus dari sifat-sifat larutan yang sedang dibuat ini apa gitu. NaOH seperti apa sifatnya, HCl seperti apa gitu. Nah, kemudian disarankan untuk tidak untuk tidak menggunakan jam tangan yang bersifat logam gitu. Nah, ini proses yang akan dilakukan yaitu proses pemindahan HCl dari gelas kimia yang telah diketahui volumenya dari perhitungan yang akan dipindahkan ke dalam labu ukur. Nah, ini menggunakan pipet volumetri yang digunakan untuk memindahkan dari gelas kimia ke labu ukur. Itu pipet yang berapa mili Kang? Itu namanya pipet ukur ya teman-teman. Jadi kalau di lab kita langsung pakai pipet volume. Nah pipet ukur itu dia ketelitiannya lebih rendah daripada pipet volume kayak gitu. Pipet ukur yang segede gitu tuh biasanya 50 milian. Makasih Kang. Makasih Teh. Nah, bisa dilihat bahwa di video ini kita dalam video dilakukan pemindahannya menggunakan corong. Nah, pada praktikum yang kita lakukan di lab tidak menggunakan corong karena menggunakan pipet ukur tersebut juga sudah bisa masuk ke dalam lubang labu ukurnya. Hanya saja dilakukan dengan cara menempelkan pada dinding kacanya supaya tidak terjadi bumping. Bentar ya. Nah, setelah itu dilakukan penambahan aqua DM lagi seperti
yang ada pada pembuatan larutan NaOH tadi. Nah, seperti ini yang kita lakukan di lab sampai menunjukkan batas, tanda batas. Nah, setelah mencapai batas tera, dilakukan pengocokan. Nah, pengocokannya bisa dilakukan seperti itu, teman-teman. Nah, itu kurang lebihnya contoh pembuatan larutan HCl. Kemudian yang selanjutnya ada pengukuran pH. Udah ada layarnya? Udah ada. Sudah ada. Nah, Putus-putus gini. ini menunjukkan ada kertas lakmus biru dan merah dicelupkan. Nah, pada praktikum itu dicelupkan pada larutan, ketiga larutan yang telah kita buat tadi. Ada NaOH, HCl, pekat, dan HCl encer. Kemudian dilihat apa yang terjadi pada kertas lakmus tersebut. Apakah berganti warna ataupun tetap. Tuh. Dan itu menunjukkan pH, itu. Apakah pH basah atau pH asam. Nah, selanjutnya ini pengukuran pH menggunakan indikator universal. Caranya hampir sama dengan yang kertas lakmus, hanya saja seperti yang telah tadi disampaikan, setelah dilakukan pencelupan, kita harus disamakan dengan indikator yang telah ada. Mungkin itu sedikit contoh pengukuran pH larutan menggunakan kertas lakmus dan indikator universal. Cukup simple untuk pengukuran menggunakan dua alat tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu menggunakan pH meter. Ntar teman-teman nge-lag laptopnya.
pengukuran pH larutan menggunakan pH meter. Yang putih tersebut udah ada di soal itu. Oh, iya, Izin iya. nambahin ya, untuk data nanti teman-teman bisa dapat dari asisten walinya masing-masing. Jadi setelah praktikum ini selesai, nanti asistennya wali masing-masing bakal ngasih lembar kerja. Nah, di lembar kerja itu nanti teman-teman dikasih tahu sama asisten walinya masing-masing, mana yang harus teman-teman cari sendiri, mana yang teman-teman datanya udah dikasih gitu sama asistennya, kayak gitu ya. Oh iya, siap. Makasih Teh. Oh, juga Pak, iya. mohon. Nanti untuk penjelasan laporan nanti di akhir ada kok. Kayak gitu. Yang lainnya? Kalau tidak ada, mau dilanjut ke modul 4. Oke, saya lanjut ke modul 4 ya. Oke, jadi sebelumnya izin perkenalkan diri. Nama saya Arkan. Jadi di di praktikum kali ini saya bakal jelasin modul 4 ya, tentang analisa kualitatif kation. Nah, tujuan dari praktikum modul 4 ini, kita ingin mengetahui apakah ada suatu zat atau kita ingin mengidentifikasi suatu zat atau suatu unsur dalam suatu senyawa atau padatan, kayak gitu. Nah, padatan atau cairan. Nah, langsung aja ke tahapannya. Nah, nanti di praktikum kita kali ini itu bakal ada 4 pengujian ya. Yang pertama ada uji organoleptik, kemudian nanti ada uji nyala, ada uji kelarutan, sama satu lagi uji kualitatif kation. Nah, di sini saya jelasin skemanya satu-satu. Nah, yang pertama buat uji organoleptik, ini sesuai dengan namanya ya, organ. Artinya organ tuh artinya kita mengidentifikasi fisik suatu senyawa gitu ya. Nah, pertama kita siapkan alat dan bahan. Nah, alatnya ini sama dengan yang ada di modul, nggak ada bedanya, nggak ada yang dirubah. Untuk bahannya, ini nanti bahannya itu cuman satu sih, sampel doang. Ada sampel. Kalau di uji organoleptik itu cuman ada sampel doang buat bahan. Nah, buat sampelnya nanti apa aja nanti bakal dikasih tahu sama asisten walinya masing-masing ya. Bakal dikasih datanya nanti. Nah, pada saat kita menyiapkan alat dan bahan, habis itu nanti kita simpen sampelnya itu ke pelat tetes, habis itu kita amati bentuknya, kita amati warnanya, terus amati baunya, terus nanti kita catat. Itu buat uji organoleptik. Kemudian lanjut ke uji nyala. Nah, di sini uji nyala ini kita ingin mengidentifikasi warna nyala dari suatu unsur. Nah, warna nyala dari tiap unsur itu bakal berbeda-beda. Kenapa bisa berbeda-beda? Karena ketika dibakar, unsur itu akan melepaskan ion-ionnya. Nah, ion-ionnya ini akan membentuk suatu cahaya dengan warna yang berbeda-beda. Nah, untuk lebih jelasnya nanti teman-teman bisa cek di jurnal ataupun di internet mengenai ion dari suatu unsur ini ya. Itu bakal berbeda-beda.
Nah, makanya dengan kita uji nyala, nanti kita bakal bisa tahu nih, bahwa ketika kita uji nyala, ternyata warnanya biru. Warna biru itu unsurnya apa? Nah, buat skemanya seperti ini. Pertama kita siapkan alat dan bahan, sama alatnya seperti yang di modul, tidak ada yang dirubah gitu ya. Untuk bahannya juga kita hanya menggunakan sampel dan juga HCl serta alkohol buat bahannya. Nah, pertama kita bakar nih kawat ose hingga berpijar. Nah, kawat ose itu apa? Kawat ose itu kawat berbahan nikrom, nikel dan krom. Nah, sebenarnya kawat ose ini ada dua jenisnya, ada yang bahannya nikel dan krom, ada juga yang bahannya titanium. Cuman yang kita pakai yang nikrom. Nah, pertama kita bakar nih hingga berpijar. Kenapa harus dibakar hingga berpijar? Karena kita untuk memastikan nih bahwasannya apakah kawat osenya itu sudah bersih atau belum dari di kawat osenya itu udah bersih atau belum dari zat-zat lain gitu. Nah, kemudian kita celupkan nih ke HCl pekat. Nah, kenapa harus dicelupin ke HCl pekat? Karena dengan menggunakan HCl, itu HCl tidak akan membuat warna ketika dibakar. Artinya bersih gitu. Artinya ketika nanti dibakar, warna yang dihasilkan hanya warna zat yang ingin kita identifikasi. Tuh. Kemudian kita celupkan ke sampel yang akan diuji. Nah, buat sampelnya nanti ada 4 sampel. Nanti bakal dikasih oleh asisten. Datanya terakhir ya. Kemudian setelah itu kita bakar sampelnya dalam api. Nah, kita ngebakarnya ini pakai alkohol tadi kan ya, bahannya pakai alkohol. Nah, kenapa pakai alkohol ngebakarnya? Biasanya kan ngebakar pakai spiritus gitu. Nah, kita ngebakarnya pakai alkohol karena alkohol itu ketika dibakar tidak memiliki warna. Warnanya tuh putih, bening gitu. Warna alkohol ketika dibakar. Jadi tidak mempengaruhi warna suatu zat. Jadi nanti hasil yang kita dapatkan itu bisa real gitu, bahwa itu warna zatnya. Gitu. Nah, kemudian kita amati nih warna yang dihasilkan, kemudian kita catat hasil pengamatannya. Oke, lanjut nih ke uji kelarutan. Nah, di uji kelarutan, bahannya juga sama, sampelnya sama, 4 sampel, kemudian ada aqua DM bahannya, ada HCl, kemudian ada HNO3 dengan aqua regia. Nah, cuman bahannya kita nggak pakai semua ya, karena sampel yang kita pakai di sini nggak akan sampai ke aqua regia. Gitu. Nah, pertama kita masukin 4 sampel itu ke tabung reaksi. Nah, kemudian kita larutkan bertahap nih. Pertama aqua DM dulu. Aqua DM yang dingin. Kemudian kalau kita kocok masih belum larut, kita panaskan aqua DM sampel tersebut kita panaskan yang tadi berisi aqua DM dengan spiritus, tabungnya ya dipanaskan. Kalau masih belum larut, lanjut tambahkan HCl 2M. Kalau masih belum larut lagi, tambahkan HCl pekat, seterusnya hingga sampai dia larut gitu ya. Kalau sampai aqua regia nggak larut, itu nggak mungkin. Karena dengan aqua regia harusnya pasti sudah larut semua. Kayak gitu. Cuman sampel yang kita pakai di sini nggak akan sampai aqua regia, biasanya cuma sampai HCl aja, itu udah larut gitu. Oke. Nah, lanjut. Nah, ini skema proses kualitatif kation ya. Nah, sebenarnya saya motong skema proses ya, nggak semua yang di modul saya masukin. Kenapa? Soalnya kalau di modul itu identifikasi untuk semua golongan satu. Nah, golongan ini kan saya ini uji kualitatif kationnya golongan 1 ya. Golongan 1 kation tuh kan ada Ag, Hg, ada Pb. Nah, cuman yang kita pakai ini satu unsur aja, nggak semuanya. Salah satunya. Nah, kalau yang di modul itu skema proses untuk keseluruhan golongan 1, golongan 1 kation untuk mengidentifikasi semuanya. Nah, kalau ini salah satunya aja, makanya ada yang dipotong. Nah, yang pertama ini siapkan alat dan bahan. Untuk alat dan bahannya sama seperti yang di modul ya, nggak ada yang dirubah. Kemudian kita tambahkan nih HCl 6M sebanyak 2 mili karena di tabung
reaksi, itu kan kecil, makanya 2 mili juga cukup kok, sampelnya juga sedikit. Nah, kemudian nanti ketika ditambahkan HCl, itu bakal terbentuk endapan dan juga filtrat. Nah, filtrat ini apa? Filtrat ini itu yang larut, dia yang larut. Nah, ini terbentuk endapan, nah kemudian endapan itu nanti kita pisahin. Kita pisahin endapannya, diambil pakai pipet tetes. Pipet tetes pokoknya harus sampai kering diambilnya, kemudian habis itu kita cuci endapannya itu dengan Aqua DM 2 kali, dan juga setetes HCl 2M. Nah, kemudian kita tambahkan endapan yang tadi dengan Aqua DM panas. Nah, kenapa ditambahkan Aqua DM panas? Nanti penjelasannya ada di video sih. Ada video, ada penjelasannya. Kemudian nanti setelah ditambahkan akan terbentuk endapan dan filtrat lagi. Nah, kemudian kita pisahkan lagi seperti tahap sebelumnya. Kita tandai, dilabelin gitu. Ada endapan 2 dan juga filtrat 2. Nah, filtrat 2-nya ini nanti kita tambahin kalium kromat. Nah, dengan penambahan kalium kromat, nanti kalian amati dan catat perubahannya, apakah terbentuk endapan, warnanya seperti apa, kayak gitu. Nanti kalian bisa mengidentifikasi. Nah, ini secara gambarannya dalam uji organoleptik, nanti kan kalian pakai plat tetes nih. Nah, di situ nanti kita bakal ngasih 4 sampel, teman-teman simpen, nanti disimpan sesuai nomor, ini yang udah dinomorin 1, 2, 3, 4, kemudian teman-teman amati bentuknya seperti apa, warnanya seperti apa, dan baunya seperti apa. Kemudian untuk uji nyalanya juga bisa teman-teman lihat di sini. Tadi kan kawat OC-nya dibakar hingga berpijar dulu ya. Dibakar hingga berpijar, kemudian setelah itu dicelupkan ke HCl. Nah, setelah dicelupkan ke HCl, ini teman-teman lihat ini bentuk kawat OC-nya seperti di gambar yang ini di bawah. Kayak gini. Bentuk kawat OC-nya itu kawat nikrom. Nah, kemudian diamati sama teman-teman perubahan warna yang terjadi, warnanya apa. Nah, kalau di situ kan kelihatan tuh warnanya orange ya. Nah, warna orange tuh apa gitu. Nanti dicatat sama teman-teman itu unsur apa. Kayak gitu. Nah, untuk uji kelarutan, sama kita pakai 4 sampel juga, dimasukkan ke tabung reaksi, ada ABCD, kita tandai. Nah, ini kita tambahkan dengan Aqua DM di gambar yang bawah, kita tambahkan dengan Aqua DM, masih belum larut, kita panaskan kita panaskan pokoknya Aqua DM-nya. Kalau masih belum larut juga, lanjut ke HCl dan seterusnya hingga larut seperti itu. Nah, buat uji kualitatif kationnya juga sini kalau teman-teman lihat seperti ini. Pertama kita tambahkan HCl, kemudian kalau HCl-nya kemudian nanti bakal terbentuk endapan dan juga filtrat. Nanti teman-teman pisahin ini. Udah dipisahin, ini di gambar yang ketiga di bawah. Gambar yang ketiga, ini itu waktu pas lagi mencuci dan menambahkan HCl. Nah, pas mencuci menambahkan HCl, kemudian di gambar keempat, ini pada saat proses menambahkan Aqua DM kemudian dipanaskan. Nah, nanti bakal terbentuk endapan dan filtrat yang kedua. Kemudian ini filtratnya kita tambahkan dengan kalium kromat. Nah, kalium kromat tuh nanti ketika ditambahkan, nanti bakal ada ikatan antara suatu unsur dengan kromat. Artinya nanti bakal ada senyawa ion plus kromat, ion plus kromat gitu. Nanti bakal keidentifikasi gitu. Warnanya seperti apa. Nanti bakal ada videonya ya. Nah, ini ada video sebentar. Udah ada belum ya videonya? Udah, Kang. Yuk. Belum di-play. Iya. Oke nih, play nih. Ini buat videonya sebenarnya nggak ada suaranya ya. Jadi ini saya yang jelasin aja ya. Oke.
Nah, ini ada beberapa sampel nih. Di video ini banyak sekali ya sampelnya. Teman-teman bisa lihat. Nah, ini nih kawat OSE-nya yang dipakai. Bentukannya kayak gini. Ini kalau yang dipakai, yang di video ya. Kalau yang dipakai di praktikum kita di lab, tadi udah lihat juga ya, bentuknya lurus aja, ada kacanya kayak gitu. Nah, ini sebenarnya di video ini, dia nggak ada tahapan untuk membakar kawat OSE dan juga mencelupkan ke HCl. Tapi di video ini bakal langsung ke proses, ke proses uji nyalanya. Nah, ini sampelnya dia pakai kalium nitrat. Nah, kemudian ini dibakar nih, kalau teman-teman lihat. Nah, warnanya seperti itu. Kemudian ini garam litium, warnanya seperti ini. Nah, kemudian ini garam natrium ya. Ini banyak sekali jenis senyawa garam natrium, tapi yang teridentifikasi warnanya itu hanya satu gitu. Warnanya itu orange. Nah, yang bentuk orange ini menunjukkan bahwa itu natrium gitu. Oke. Nah, kemudian ini magnesium, warnanya merah, merah-merah. Nah, ini potasium atau kalium. Nah, kemudian ini kalsium, garam kalsium. Sebenarnya ada beberapa warna yang emang warna unsur tuh mirip gitu loh. Kayak misalkan tadi warna garam kalsium, kalium dengan natrium, warnanya sama-sama orange gitu. Nah, ini strontium, warnanya merah-merah. Kayak gitu ya. Ini barium, warnanya hijau. Kayak gitu. Nah. Oke. Oke, lanjut ke video berikutnya. Bentar ya. Guys, tunggu bentar ya. Bentar teman-teman, ada tamu ya. Siap, mangga. Sambil nunggu ya, teman-teman, dari video yang pertama, kalau misalnya masih bingung, pasti sih banyak yang bingung ya, kayak gimana-gimananya. Itu tanyain aja sama asisten walinya masing-masing ya. Kayak kalau tadi penjelasannya kurang jelas untuk yang modul sebelumnya, silahkan ditanyakan sama asistennya masing-masing. Siap, Teh. Ini videonya udah kelihatan ya? Udah, Kang. Ya, Yuk, udah. lanjut. Aman. Nah, ini juga sama ya, videonya nggak ada suaranya. Jadi, saya yang jelasin, kalian catat dan dengerin ya. Ini buat video analisa kualitatif ya. Nah, ini kan teman-teman lihat ya, ini pengujian kation Pb2+. Sebenarnya sama,
yang kita pakai di praktikum juga kita pakainya untuk nguji apa sih? Untuk nguji kation Pb2+. Kan tadi kan golongan 1 tuh ada 3 kan ya? Ada AG, ada HG, dan juga PB. Nah, yang kita uji di sini kation Pb2+. Nah, teman-teman lihat videonya. Nah, di sini sampelnya bentuknya cair, tapi yang kita pakai itu bentukannya padat nanti ya. Bentukannya itu, senyawanya itu PbSO4 yang kita pakai. Nah, ini di sini pakainya HCl encer karena emang sampelnya sudah larutan gitu. Nah, kita pakainya itu HCl yang 6M karena emang sampel yang kita pakai itu padatan. Nah, ketika ditambahin HCl, ini teman-teman lihat nih, bakal terbentuk endapan putih garam klorida. Nah, garam kloridanya di sini karena golongan 1 tadi, berarti terbentuk AgCl, terbentuk HgCl, dan juga terbentuk PbCl. Nah, kemudian nanti ini ketika terbentuk endapan 1 dan filtrat 1, kita pisahkan. Nah, di sini proses pemisahannya pakai corong dan juga kertas saring. Cuman yang kita pakai nanti nggak seperti ini, karena ini mungkin volumenya besar gitu ya, kan kita pakainya hanya tabung reaksi saja. Jadi volumenya kecil, kita misahinnya pakai pipet tetes. Nah, pokoknya nanti ini dipisahkan hingga kering gitu. Nah, setelah proses pemisahan ini, nanti endapannya ini nih, endapan garam kloridanya tadi, nah ini bakal dikasih air panas. Nah, ketika dikasih air panas, ketika dikasih air panas ini, itu nanti bakal berubah juga, bakal ada endapan dan filtrat juga. Nah, endapan dan filtrat ini yang terbentuk itu, endapannya itu AgCl dan juga HgCl. Nah, tapi filtratnya itu yang terbentuk itu larut. Si PbCl-nya itu yang asalnya tadi endapan, dia ketika dikasih air panas, dia bakal larut. Nah, makanya yang kita uji pakai selanjutnya nanti pakai kalium kromat, itu si filtratnya. Karena yang di endapan itu, nah ini kan disaring lagi nih. Tadi disaring lagi setelah dikasih air panas. Disaring lagi, terbentuk endapan 2 dan filtrat 2. Nah, si endapannya itu AgCl dan HgCl. Nah, si filtratnya itu Pb. Nah, kemudian ini nih larutan Pb-nya. Kalau misalkan teman-teman lihat, ini nanti bakal, kalau di video ini ditambah kalium iodida ya. Tapi yang kita pakai enggak kalium iodida. Kita pakainya kalium kromat. Karena bentukannya juga sama gitu sifatnya. Nah, ketika ditambahkan kalium iodida, itu akan terbentuk larutan berwarna kuning. Nah, artinya ketika terbentuk larutan berwarna kuning, di situ ada Pb, ada unsur Pb2+ yang terbentuk. Ketika ya ditambahkan oleh kalium iodida atau kalium kromat warnanya tidak warna kuning, artinya itu tidak ada ion Pb-nya. Nah, ini jika penambahannya dengan Ki, reaksinya jadi PbI2, tapi kita pakainya kalium kromat ya. Jadi nanti reaksinya bakal jadi PbCrO4 hasil reaksinya. Oke. Cukup. Lanjut lagi ya ke PPT, guys. Ini yang tadi ya gambarnya warna kuning larutan Pb-nya ketika ditambahkan oleh kalium kromat. Nah, ini buat pengumpulan dan pengolahan datanya nanti bakal diterima juga oleh teman-teman semua sama asistennya masing-masing. Sebenarnya di modul 4 ini nggak ada pengolahan data ya, cuman ada pengumpulan data aja, bentukannya nanti tabel-tabel. Nanti buat tabel-tabel ini dari uji organoleptik, uji nyala, uji kelarutan, dan kualitatif kation, nanti diisi. Nanti datanya kita kasih ya, buat datanya nanti kita kasih, nanti bentukannya seperti ini. Seperti itu.
Oke, lanjut. Terima kasih. Udah, buat modul 4-nya, praktikumnya hanya sampai sini saja. Gimana teman-teman? Ada yang tidak paham dari praktikum modul 4 ini? Silahkan kalau ada yang mau bertanya ya. Kang, saya izin bertanya, Kang. Boleh Bangga. Kan tadi tuh katanya kayak kawatnya itu yang bentuknya itu ada yang lurus dan yang kita pakai itu yang lurus kan. Iya, Terus yang yang di video lurus. itu yang berlekuk-lekuk itu. Heeh. Itu ngaruh nggak, Kang, ke warnanya? Enggak kok, enggak ngaruh. Itu cuman bentukan kawatnya aja. Sebenarnya mau bentukannya melingkar segitiga juga enggak ngaruh kok. Yang penting bahannya yang ngaruh ya. Yang penting bahannya. Nah, kita pakai nikrom. Kenapa pakai nikrom? Nikrom tuh tahan panas. Tahan panas, tahan korosi. Artinya ketika dibakar, dia nggak akan bereaksi gitu. Nah, kemudian juga ada kawat OC-nya itu yang bahannya titanium. Teman-teman tahulah titanium itu bahan paling kuat ya, logam paling kuat yang tahan panas, tahan korosi. Nah, cuman kan titanium mahal nih. Makanya kita pakai kawat OC-nya yang nikrom. Gimana, ada lagi? Makasih, Kang. Yuk, yang lain. Banyak Kang, nih saya tadi izin yang... bertanya. Oh ya, varian boleh. Ini sih Kang, gagal paham. Tadi bukannya seharusnya kawat pose itu ada yang dicelupkan, bukan, dibakar sama alkohol ya? Yang dibakar sama alkohol. Yang uji Iya, nyala. itu apa yang dibakar? Itu Ya, diuji nyala. ya, waktu pas uji nyala kan itu kawat OC dibakar hingga berpijar, itu kawatnya dibakar juga. Kawatnya dibakar hingga berpijar, kemudian setelah dari HCl, terus kita ke sampel, terus kita bakar lagi kan. Nah, kita ngebakar laginya itu, kawat OC dengan ada sampelnya, itu dengan alkohol. Alkoholnya itu nanti kita bakar, kita nyalain. Jadi enggak kita celupin ke alkohol, enggak. Jadi nanti alkoholnya kita bakar. Nah, kita simpen di cawan porselen. Cawan, ya pokoknya di cawan. Cawan krus. Iya itu Disimpan di cawan krus. krus alkoholnya. Nah, nanti kita nyalain Terus tuh di situ. dibakar alkoholnya. Nah, alkoholnya itu nanti bakal warna nyala alkohol itu, warnanya itu putih, tidak berwarna. Nah, jadi ketika kita ngebakar sampel nih, varian. Nah, warnanya itu yang muncul itu benar-benar warna dari si unsur. Nggak kayak yang tadi di video tuh. Tadi yang di video kayaknya pakai gas dia ngebakarnya. Makanya warna api sebelum dibakar tuh warnanya biru kan ya. Itu kan warna gas tuh. Makanya warnanya jadi campur-campur, ada merah biru, kuning biru, itu yang di video. Tapi yang kita praktikumin nanti nggak kayak gitu. Jadi ketika warnanya muncul, itu warna khas dari si unsurnya. Warna merah, atau warna biru, warna toska, dan lain-lain. Kang, izin bertanya juga, Kang. Bentar, Ki, belum selesai. Oh, itu varian belum deh. tuh. Oh, kirain udah. Ya, lanjut aja. Gimana varian? Oh, berarti kalau yang tadi katanya ada dicelupin ke HCl, HCl pekat ya? Iya. Iya, Itu berarti betul. sebelumnya atau setelahnya itu? Ini tahapannya tuh, ini ya, pertama, kita bakar hingga berpijar kawat OC-nya. Udah kita bakar, kita celupin kawat OC-nya ke HCl. Udah dicelupin ke HCl, kita ke sampel. Tempelin ke sampel kawat OC-nya. Setelah ke sampel, kita bakar lagi. Artinya yang terakhir, ini tahapan terakhir, kita ngebakar kawat OC dengan sampel. Gitu. Oke? Terus digunain dicelupin dicelupin ke HCl pekatnya apa? Nah, gini nih. Kalau misalkan teman-teman mikir, kalau dicelupin cuman buat nempelin doang mah, celupin ke air juga bisa kan ya? Ya nggak, biar nempel sampelnya di kawat gitu. Nah, sebenarnya kita pakai HCl di sini, fungsinya HCl itu ketika dibakar nggak ada warnanya. Jadi dia tidak akan mempengaruhi warna dari suatu unsur. Artinya nanti ketika dibakar tuh nanti hasil yang keluar itu memang
khas dari si unsur tersebut, warnanya lah yang keluar itu. Makanya kita pakainya HCl. Nah, kalau kita pakai yang lain nggak bisa. Karena kalau yang lain nanti bakal ketika dibakar akan menimbulkan warna kayak gitu. Oh iya ya. Ya udah, terima kasih Kang. Yuk, sip. Yap. Ini Kang, mau tanya Kang. Boleh. Kalau yang diuji organoleptik Kang, ada uji amati bentuk, warna, dan bau. Iya. Terus catat. Nah, yang baunya itu gimana Kang? Dicium. Ya, kan kitanya nggak Untuk ada didata di sana ya? Kang. Iya. Untuk didata ya? Jadi gini. Ini Masuk Ci, gimana Ci? jadi gini ya, nanti di data yang organoleptik itu teman-teman bakal dikasih datanya dari asisten kayak gitu. Untuk bau ya tuh kan gimana mau ngamatinnya, ada kita di rumah masing-masing kayak gitu. Jadi dikasih datanya sama asisten. Paling nanti yang bisa kalian cari di internet ya kalian cari gitu. Misalnya kayak bentuk, terus warna kan itu mah bisa dicari sendiri ya di internet. Kalau bau mah kan nggak mungkin ya, dari kita praktikumnya di rumah masing-masing gitu. Jadi nanti baunya dikasih tahu sama asisten masing-masing. Buat Rifki nih, kalau pengen tahu cara nyiumnya kayak gini nih. Ini sampel misalkan ya di tangan saya. Nih, sampel di tangan saya. Ini kamu kayak tangan tuh dari sampel ke hidung ditarik anginnya kayak gitu loh. Iya. Nah, kayak gitu sih caranya kalau pengen tahu cara nguji baunya kayak gimana ya. Yang lain? Ya Kang, kasih Kang. Maaf Kang, tapi itu kalau misalnya baunya sedap masuknya agak banyak nggak bakal apa-apa gitu Bang? Kang. Iya keracunan dong nanti. Sebenarnya gimana caranya sih? 30 cm ya Kang ya? Hah? Dari jarak itunya 30 cm kalau nggak salah. Iya, 30 cm. Ada safety-nya kan ya. Di modul tuh ada safety-nya kok. Lagian kan kalian kalau praktikum juga gitu ya, sebenarnya kalian pakai masker gitu, nggak akan sampai masuk sih harusnya. Gimana yang lain? Cukup jelas nih ya berarti. Ya Kang, mungkin. Dendi mau nanya nggak Dendi? Dari tadi senyum-senyum. Nggak ada nih, cukup. Mau nambahin aja ini Maya. Boleh Ri. Mau nambahin terkait alkohol sama K3. Nah, alkohol itu kan warnanya juga kelihatan. Nah, kalau misal sekiranya kalian nanti beneran praktikum dan ngebakar alkohol, walaupun nggak kelihatan, itu sebenarnya apinya nyala. Jangan sampai main-main sama alkohol. Mentang-mentang apinya nggak kelihatan, terus kalian pegang, nah nanti tangan kalian melepuh nantinya. Itu terkait K3 sama alkohol. Soalnya pernah ada kejadian pembalap F1 kalau nggak salah, itu dia terbakar, tapi orang-orang sekitarnya ngiranya dia terbakar gitu, soalnya karena api alkohol itu nggak kelihatan. Jadi hati-hati sama alkohol kalau dibakar gitu. Terus kalau misal kalian mau nyoba percobaan tentang warna nyala ini, kalian bisa pakai kawat OC-nya itu. Kalau misalnya yang suka nge-vape itu bisa beli kawat nikrom di vape store. Nah, itu kawat nikrom juga bahannya sama kayak kawat OC. Kalau alkohol kalian tinggal beli di apotek, harganya paling 10.000. Nah, kalian coba-coba tuh bakar tuh kawat OC-nya sama alkoholnya itu. Itu sama bahannya. Nah, kenapa kita pakainya kawat OC? Karena tadi kan udah dijelasin bahwa kawat OC itu bagus untuk mengantarkan panas. Seperti kalian yang suka nge-vape juga kan itu pakainya kawat nikrom, bagus untuk mengantarkan panasnya. Jadi sebenarnya setiap peralatan yang kalian gunakan itu bisa dijadiin kalian analisa, baik itu secara hukum fisika atau secara kimianya gitu. Jadi hati-hati sama alkohol ya. Itu aja sih. Dia mau nambahin juga nih. Di praktikum yang di modul 1 kan kalian nggak melakukan ya. Jadi
nggak tahu nih sebenarnya pas NaOH ditambahin sama air tuh bakal jadi kayak gimana, terus bakal ada gelembung kah atau enggak. Jadi gini teman-teman, kalau NaOH ya, ketika NaOH ditambahin air, dia tuh bakal bereaksi jadi panas. Jadi dia tuh reaksinya eksotermik. Nah, jadi ketika si NaOH-nya kalian kan larutin sama air tuh. Nah, itu tuh kalau misalnya kalian pegang si labu ukurnya, itu bakalan timbul panas, kayak gitu. Di sini teman-teman ada yang belum tahu, kayak gitu. Itu namanya reaksi eksotermik ya, teman-teman. Gimana teman-teman, ngerti? Ya. Oke, kalau ngerti, nggak ada yang ditanyain lagi. Dari saya sih cukup ya. Untuk modul 4, hanya... Bentar kan? Oh, varian, boleh. Kalau di modul 4 yang dianalisa apa aja tuh kan? Yang Tadi dianalisa... modul 1 kan? Yang dianalisa banyak di modul 4. Tadi kan saya sambil jelasin modul 4 juga, saya ngejelasin cukup banyak gitu ya. Kenapa harus pakai HCl, dari ujinya lah ya. Kenapa harus pakai HCl, terus kenapa kawat ose bahannya nikrom, kemudian kenapa pakai alkohol, kemudian hasil warna nyala, kenapa warna nyala tuh beda-beda gitu, warna nyala tiap unsur. Kenapa tuh bisa beda-beda, alasannya tuh apa gitu. Kemudian ke uji kelarutan, kenapa kok tiap larutan punya titik kelarutan yang berbeda-beda. Ada yang larut di AquaDM, terus ada yang larut di ada yang larut di HCl, ada yang larut di HNO3, kenapa kok bisa kayak gitu. Terus di uji kation, nah kan di uji kation ini juga ada kaitannya dengan uji kelarutan juga ya. Ketika tadi dikasih air panas, kok kenapa PB-nya larut tapi Ag sama Hg-nya enggak gitu, garam Ag sama Hg-nya enggak, padahal sama-sama garam gitu. Itu kenapa larut. Kemudian kenapa tadi kan di video dilihat ya, ketika ditetesin oleh kalium iodida atau kalium kromat, warnanya berubah jadi kuning kan ya. Nah itu kenapa tuh berubah jadi warna kuning. Kemudian kalau warnanya berubah jadi warna pelangi kayak gimana gitu. Gitu sih. Oh iya, analisa kalian jangan jelasin lagi skema proses ya, beda soalnya. Jangan sampai ntar analisa jelasin lagi skema proses. Kalau misalnya mau jelasin skema proses, kalian jelasin bahannya, terus apa fungsinya, bisa diganti sama bahan yang lain atau enggak. Jangan sampai jelasin lagi skema proses gitu. Ya. Pokoknya kalian dianalisa itu menjelaskan tentang pembahasan dari data yang kalian dapat. Kenapa kalian dapat datanya itu kayak gini gitu. Kalian dapat datanya kenapa kayak gini. Padahal ketika kalian baca jurnal atau baca di buku, kayak gini. Nah, alasannya tuh apa? Nah, pembahasan analisa tuh kayak gitu. Ya, varian gimana? Udah ngerti Bang, makasih. Yo, yang lain. Yang lain mungkin nggak ada lagi ya. Udah pada paham semua. Buat datanya nanti bakal kita kasih. Mungkin di sini ada sedikit penjelasan tentang laporan akhir ya oleh Enci. Silakan, Ci. Oke. Mungkin teman-teman udah ada yang dapat bocoran dari sesi sebelumnya ya mengenai sistem laporannya kayak gimana. Di sini aku mau jelasin lagi ya sistemnya bakal kayak gimana. Jadi teman-teman nanti kerjain laporan ini sesuai praktikum yang teman-teman lakuin gitu. Jadi di sini kan kita praktikum modul 1 dan modul 4. Nah, teman-teman silahkan kumpulkan ke asisten walinya masing-masing modul 1 dan modul 4. Jadi untuk yang bab 1 itu nggak usah dulu.
Nah, kan nanti pasti bakal ada lampiran ya, teman-teman. Untuk lampiran, teman-teman nggak usah isi dulu. Terus untuk halaman, kalau misalnya masih ngacak, nggak apa-apa. Nah, teman-teman, bisa dilihat di Google Drive itu si formatnya. Teman-teman langsung pakai format laporan akhir. Jangan pakai format laporan sementara. Nah, pakai format laporan akhir, tapi ada beberapa poin yang beda. Kayak di Google Drive itu format laporan akhir kan si gambar prosesnya pakai foto ya. Nah, di sini teman-teman diganti pakai sketch. Jadi teman-teman gambar sendiri kayak gitu. Gambarnya bisa pakai shape, bisa pakai paint, bisa pakai apapun yang teman-teman bisa, asalkan gambarnya jelas kayak gitu. Untuk daftar pustaka, teman-teman silahkan dilihat di Google Drive seperti apa contohnya, ketentuannya harus berapa persennya di sana ada. Untuk daftar pustakanya, teman-teman cantumin dulu aja yang teman-teman pakai, jadi jangan dulu disatuin semuanya gitu. Jadi kalau modul 1 ya daftar pustakanya yang berkaitan dengan modul 1 aja gitu, yang modul 4 aja. Jadi jangan disatuin semuanya, nggak apa-apa. Kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan? Oh iya, untuk pengumpulannya 1 kali 24 jam per modul. Jadi teman-teman kan sekarang praktikum 2 modul. Artinya teman-teman mengumpulkan 2 kali 24 jam. Kayak gitu. Jadi digumpulinnya lusa. Untuk batas terakhirnya diambil dari selesainya praktikum ini. Gitu. Misalnya praktikum ini selesai jam 6. Artinya batas terakhir teman-teman ngumpulin laporan ke asistennya masing-masing lusa jam 6 sore kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan? Udah jelas? Atau masih bingung? Mungkin nanti kalau ada yang mau ditanyain kita nanya ke asisten wali masing-masing teh. Oke. Ya, Kalau nggak ada yang mau ditanyain, silahkan dibalikin lagi ke Arkan. Terima kasih. Oke, berarti kalau nggak ada yang ditanyain, buat praktikum hari ini cukup ya? Dicukupkan aja buat sesi 2-nya, praktikum modul 1 dan 4. Nanti buat buat pengumpulannya laporan lusa jam 6 ya, terakhir. Oh ya, mau nambahin. Buat teman-teman yang harusnya ikut sesi sebelumnya, tapi ikut di sesi ini ada. Ya. Kalau ada teman-teman batas akhirnya. Ya. Oke. Kalau ada teman-teman batas akhir pengumpulannya. Diulangin ya. Kalau ada yang ikut di sesi sekarang, teman-teman batas pengumpulannya ikut yang sesi sekarang ya. Jadi nggak bareng sama teman-teman satu kelompoknya kayak gitu. Iya, terima kasih. Oke. Jadi diulang ya, buat pengumpulannya terakhir lusa jam 18.00 ya, dikirim ke asistennya masing-masing via email. Nanti buat datanya ini bakal kami kirim ke kalian. Oke. Udah ya? Cukup? Nggak ada yang ditanyain lagi? Oke, terima kasih semuanya buat teman-teman yang udah hadir di praktikum kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dari kami asisten.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Teh. Makasih Kang, makasih Teh. Yuk. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum.